Sekarang Bapak Ibu bayangkan, 1 juta rupiah, satu unit ori 027 itu bisa bisa mendapat 6,65 atau 6,75, dan itu tertinggi ya SPA Retail dibanding yang ori 026 kemarin 6,3 sama 6,4. Kemudian waktu jatuh tempo bila di hold to maturity, maka juga akan dikembalikan oleh pemerintah dana investasinya sebesar 100%. Kenapa dijamin? Karena ada undang-undang APBN ya tadi Bapak Ibu, di mana alokasi untuk 2025 sudah dialokasikan dan itu pasti dibayar. Bahkan jika telat hari saja, itu kami berikan kompensasi. Di tempat kami ada divisi yang namanya analisis keuangan dan pasar surat utang negara. Tiap hari, tiap jam, bahkan hari libur, kami memantau market. Oke Pak Yusman, terima kasih nih sudah datang ke Investor Gathering Bareksa Insight kali ini. Terima kasih atas undangannya Bapak Ibu dari Bareksa. Mbak Anum, selamat malam. Bapak Ibu, selamat malam semua. Semoga kabar baik di hari sore yang cerah ini. Ya. Mungkin saya akan perkenalkan kembali ya, Pak Yusman A. Setiawan ini, beliau adalah Kepala Seksi Pelayanan Publik, Edukasi dan Informasi Surat Utang Negara, Direktorat Sun Kementerian Keuangan. Oke, panjang sekali nih Pak jabatannya nih Pak. Iya. Oke, ini sangat meyakinkan untuk investasi pasti nih, dan salah satu yang sedang dalam masa penawaran nih ori 27 kan ya Pak ya. Oke, mungkin kita bisa kaitkan sendiri ya, kan smart investor di sini juga tahu tentang kondisi pasar belakangan ini ya, karena banyak sekali nih sentimen global terutama ini pemerintahan baru di US gitu, ada presiden baru, kemudian kebijakan suku bunga. Ini bagaimana sih sebenarnya dampaknya ke obligasi negara gitu? Iya, smart investor Bareksa ya. Ini Mbak Anum, jadi seperti biasa ya, namanya pasar keuangan selalu nggak bisa ditebak dengan mudah. Nah, kalau ditebak dengan mudah nggak ada cuan gitu kan. Jadi betul ya apa yang dikatakan Mbak Hanum tadi, bahwa di awal 2025 cukup challenging. Para market player menantikan bagaimana kebijakan Trump. Tadi saya lihat ada Trump 2.0 ya, yang dikenal di masyarakat dunia juga Trump 2.0. Seperti apa kebijakannya? Dan ternyata 2 hari lalu atau 3 hari lalu itu sudah melakukan kebijakan proteksi industri dalam negerinya dengan menandatangani eksekutor tarif ya terhadap impor baja dan aluminium yang cukup besar ya, 25%. Itu pasti terdampak, walaupun hanya beberapa negara yang dikenai, tapi pasti itu terdampak pada rantai pasokan dunia, ya dunia. Nah ini tentu cukup challenging, tapi sekarang sudah kejadian, artinya market player udah price in ya Bapak Ibu, udah memasukkan harga tersebut. Jadi di tempat kami ada divisi yang namanya analisis keuangan dan pasar surat utang negara. Tiap hari, tiap jam, bahkan hari libur, kami memantau market. Pergerakannya seperti apa? Market global, juga domestik, utamanya yang terkait dengan obligasi negara. Jadi kita ada data historis yang sangat bagus. Nah, terkait itu, pemerintah terhadap kondisi dinamis market, kita selalu memantau tiap hari. Kita laporkan di pagi sama midday sama end day setiap hari. Jadi di situ akan kelihatan naik turunnya yield obligasi negara. Jadi kita pantau Bapak Ibu. Misalkan terjadi sesuatu, pemerintah akan masuk bersama Bank Indonesia untuk menstabilkan harga dari obligasi negara. Jadi kami nggak hanya jargon bahwa oh ini punya pemerintah aman, itu kita jaga betul, gitu, kita jaga betul. Nah diversifikasinya kita melakukan lelang itu dengan tenor yang 5 tahun, 10, 15, 20, 30, kemudian diversifikasi mata uang juga kita lakukan Bapak Ibu. Jadi seperti itu mitigasi yang kami lakukan. Oke, menarik sekali ya ini dari sisi pemerintah gitu ya kita melihatnya. Tapi kalau misalnya dari POV investor gitu ya, bagaimana obligasi negara ini bisa jadi salah satu alternatif gitu ya investasi di tengah gejolak pasar saat ini Pak?
Ya, menarik ya. Obligasi negara ini di satu sisi dari tempat kami sebagai issuer, sebagai penerbit, ini merupakan sumber pembiayaan APBN. Jadi APBN itu posturnya ada pendapatan satu sisi lainnya belanja ya Bapak Ibu. Nah, belanja dengan pendapatan itu bila dibandingkan besar belanja. Tahun 2025, Undang-Undang APBN 2025, kesepakatan pemerintah bersama rakyat melalui DPR, itu pendapatannya 3.100, 3.000,1 triliun, sementara belanjanya 3.600. Lebih gitu ya, lebihnya cukup lumayan. Sehingga terjadi defisit 616. Nah, di sisi itu sebagian besar 616 triliun itu akan dibiayai melalui penerbitan surat berharga negara. Jadi di satu sisi ini merupakan alat investasi bagi masyarakat. Nggak hanya domestik, tapi orang asing juga. Nah, yang SBN Retail khusus, SBN Retail ini hanya kami terbitkan bagi individu warga negara Indonesia. Jadi kalau SID Bapak Ibu yang depannya DD ya, Delta, nah itu yang bisa beli. Yang non-resident nggak bisa beli. Bahkan di pasar domestik, di pasar sekunder, kita jaga bersama Bank Indonesia. Oke. Demikian. Di sini kebetulan semua residen semua nih Pak. Oke. Nah tapi terbaru nih kebijakan suku bunga nih ya dari Bank Indonesia kan kemarin menurunkan gitu suku bunga acuan. Tetapi yang penawaran terbaru ini kan ORI 27 gitu. Kok malahan suku bunganya tuh naik gitu atau kuponnya tuh naik dibandingkan sebelumnya. Bahkan analisis kami tuh bilang nih mungkin bisa jadi yang tertinggi karena tren suku bunga tuh sebenarnya turun gitu loh Pak. Kenapa tuh Pak bisa seperti itu? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Sebetulnya jadi pemerintah dalam menetapkan kupon SBN Retail termasuk ORI 027 mempertimbangkan banyak hal ya Bapak Ibu. Jadi kami mempertimbangkan bagaimana yield SBN tenor yang bersesuaian, jadi tenor 3 tahun sama 6 tahun di pasar sekunder pada hari penetapan kupon. Jadi kita lihat seberapa besarnya. Yang kedua kita lihat angka inflasi. Yang ketiga kita lihat tadi BI rate, suku bunga acuan Bank Indonesia. Dan kebetulan 5 hari kerja sebelum penetapan kupon itu turun 5,75 dari 6 ya, turun 25 basis poin. Namun ternyata hari Senin itu Jumat ya Bapak Ibu, kenaikan penurunan BI rate itu Senin ternyata yield obligasi di pasar sekunder hari Senin, Selasa belum turun, bahkan ada sedikit naik. Ini jadi anomali gitu ya, harusnya turun dong gitu kan, ternyata enggak. Setelah itu Rabu turunnya banyak. Waktu itu lelang itu 2 tahun masih 7,0. Nah kami harap wah ini 3 tahun bisa dapat nih 7 gitu kan. Tapi ternyata Rabu Kamis turun Bapak Ibu, turun lumayan dalam. Bahkan lelang SRBI yang di hari Jumat sore itu juga turun. Mau tidak mau tenor yang bersesuaian di secondary levelnya seperti itu. 6,65 untuk tenor 3 tahun dan 6,75 untuk tenor 6 tahun, dan itu tertinggi ya SBN Retail dibanding yang ORI 026 kemarin 6,3 sama 6,4. Bahkan tertinggi dari 2019 ya Pak ya ini ya? Karena kan waktu itu BI rate juga segitu Pak. Iya, BI rate segitu, cuman ya itu tadi kita lihat secondary market untuk tenor bersesuaian itu yang paling utama itu. Tapi di satu sisi kita juga ingin memberikan apa yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, bahwa kupon itu adalah sarana untuk distribusi kekayaan. Kenapa begitu? Karena di postur APBN itu kan ada belanja kupon ya Bapak Ibu, belanja bunga. Nah di situ cukup besar belanjanya, katakanlah 500 triliun gitu ya dari 3.600. Nah itu adalah yang menerima siapa? Ya investor pemegang dari SBN. Sekarang Bapak Ibu bayangkan 1 juta rupiah 1 unit ORI 027 itu bisa mendapat 6,65 atau 6,75. Benar Pak. Ya enggak? 100% dijamin oleh negara lagi ya Pak ya? 100% dijamin oleh negara. Kenapa dijamin? Karena ada undang-undang APBN ya tadi Bapak Ibu, di mana alokasi untuk 2025 sudah dialokasikan dan itu pasti dibayar. Bahkan jika telat hari saja
itu kami berikan kompensasi. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah Bapak Ibu ya. Semua terjaga tepat waktu, tepat jumlah. Oke, itu berapa Pak nilai minimum maksimum pembelian per serinya nih untuk investor retail? Iya, Ori 027 ditawarkan 2 seri, yang tenor 3 tahun atau Ori 027T3 dan tenor 6 tahun atau Ori 027T6. Untuk tenor 3 tahun minimal 1 juta dan kelipatannya sampai dengan 5 miliar rupiah per SID. Kemudian untuk yang 6 tahun itu 10 miliar rupiah per SID. Jika Bapak Ibu punya uang 15 miliar, bisa beli 1 di 3 tahun, 10-nya di 6 tahun gitu. Oke, dan itu sama ya, beli 1 juta atau maksimal di 10 miliar itu pun sama kuponnya, rate-nya gitu. Sama. Jadi kalau ingin menikmati deposito yang bukan counter rate, seperti inilah, 1 juta coba aja gitu. Coba aja dulu. Ya hari ini 1 juta, tapi besok langsung 1 miliar gitu kali. Iya. Oke. Nah ini kan Ori 27 ini kan instrumen tradable ya. Kita bisa trading di pasar sekunder gitu ya. Nah tapi kan di sisi lain memang dia kan kuponnya juga menarik gitu loh Pak. Nah buat investor di sini Pak mungkin nanya gitu loh. Ini kita strateginya sebaiknya apa ya? Kita beli tahan sampai jatuh tempo atau trading aja nih gitu. Mungkin bisa dapat capital gain gitu. Iya, karena ini instrumen yang dapat diperdagangkan, maka potensi capital gain maupun capital loss itu ada. Tergantung level waktu kita mau beli. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beli di masa penawaran itu akan beli 100% ya. At par 100%. Kemudian waktu jatuh tempo, bila di hold to maturity, maka juga akan dikembalikan oleh pemerintah dana investasinya sebesar 100%. Nah, bila Bapak Ibu ingin mendapatkan capital gain berarti saat jual harus angkanya di atas 100. Kembali kepada profil risiko dari Bapak Ibu serta kebutuhan likuiditas. Kira-kira mau dijual apa menikmati kupon gitu sepanjang tahun sampai jatuh tempo karena kuponnya dibayar per bulan. Oke, per bulan. Dan tadi mulai tradable-nya itu setelah kupon pertama ya Pak ya? Betul, setelah kupon pertama. Jadi kami memberikan fitur MHP ya Bapak Ibu. MHP itu minimum holding period. Jadi waktu di mana investor harus memegang dulu sampai nanti kupon pertama dibayar tanggal 15 April 2025, baru 1 hari berikutnya, besoknya tanggal 16 baru bisa dipindah bukukan. 16 gitu. April tuh, catet nih teman-teman smart investor di sini ya. Oke, tadi terkait dengan likuiditas tadi ya Pak ya. Kan ya kita tahu ini bisa di trading di pasar sekunder. Mungkin bisa dilihat gitu historicalnya Ori ini di pasar sekunder tuh gimana sih Pak? Gitu, apakah dia tuh yang seri-seri lampau gitu ya, beneran gitu nilainya tuh naik gitu atau ya memang yang penting liquid lah gitu, gimana tuh Pak? Ya Mbak Anu, saya punya tampilan sedikit di slide paling belakang. Ini history harga dari Ori yang masih outstanding, Ori yang masih belum jatuh tempo. Paling belakang. Ini harganya di bawah 100 ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu jual, ini capital loss. Caranya gimana? Bila butuh likuiditas, ya loss gitu ya, loss. Jadi solusinya hold to maturity. Okay. Tapi agak beda nih. Nah ini saya ingin menunjukkan ya, kelihatan nggak? Gambarnya agak bagus ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 6, 8 ya, 8 seri yang masih outstanding. Ini harganya di bawah 100. Di bawah 100 sekali ada kejadian di atas 100. Nggak tahu ada kejadian apa di Oktober 2024. Kemudian yang RHS yang sebelah kanan ini adalah volume. Volumenya nggak banyak ya Bapak Ibu. Volumenya itu per hari sekitar 15 miliar volume tradingnya. Liquid, tapi catatan kami di data kepemilikan ini 92% dipegang oleh individu. Jadi
tradingnya nggak terlalu liquid sebetulnya. Cuman makanya di perjanjian kerjasama dengan mitra distribusi seperti Bareksa itu harus membantu para investor untuk menjual atau membeli, gitu ya. Nggak terlalu liquid bila dibandingkan dengan outstandingnya, karena memang disukai ya, disukai. Jadi mereka lebih memilih menikmati kuponnya. Di samping itu memang harganya di bawah 100. Jadi kalau dijual loss. Padahal kalau di hold ini sampai maturity dikembalikan 100%. Memang kalau investasi mungkin Bapak Ibu sudah sangat berpengalaman ya. Kalau investasi itu kan bukan uang panas, jadi harus uang dingin lah ya. Tapi yang ori ini juga sebetulnya nggak terlalu dingin-dingin amat, nggak apa-apa gitu kan, sudah bisa liquid tuh. Gitu. Oke, jadi sebenarnya memang investor itu lebih prefer kuponnya ya Pak ya, karena kan tadi ini bulanan loh, beda dengan SBN tradable yang lain, karena yang retail yang ini lain kan 6 bulan. 6 bulan sekali, yang retail sebulan sekali. Boleh sebelumnya Mas yang ilustrasi kupon Mas atau Mbak? Ya. Wah ini nih. Nah, langsung kelihatan ya rupiahnya sebelahnya, ini ya. Sebelumnya dulu, yang 3 tahun ini 1 unit per bulan itu dapat 5.542 rupiah. Jadi 1 juta dapat 5.500. Netnya 4.988. 100 unit atau 100 juta itu sebulannya netnya hampir 500.000 Bapak Ibu. Kalau hidup di kampung saya di Bojonegoro Jawa Timur, angka 24 itu udah financial freedom Bu. Udah ya nggak usah kerja gitu, uang kita ya kerja. Insya Allah di sini semua belinya yang itu Pak, maksimum semua yang tuh Pak. 5 ya, 5.000 ya. Nextnya yang tenor 6 tahun, ini lebih tinggi sedikit. Tadi 24, ini 25 untuk 5.000 unitnya. Untuk yang 10.000 atau 10 miliar 50 juta. Saya sih pengen beli Mbak. Cuman masalahnya 5.000-nya ini gimana caranya dapat kalau saya? Wah, kalau Bapak kan ASN nanti jeruk makan jeruk nggak boleh Pak. Iya. ASN itu fixed income aja. Jadi tiap bulan ada. Kami kalau kredit ke bank cepet bisa dapat gitu. Oke, siap. Nah ini nih untuk smart investor sini mungkin gimana sih cara memanfaatkan ORI 27 ini sebagai salah satu diversifikasi nih dalam portofolio mereka, karena ya yakin di sini udah banyak lah aset-asetnya gitu. Ya, saya sedikit cerita ya. Boleh sebelumnya lagi jauh-jauh terus. Mungkin Bapak Ibu sudah investor advance ya, jadi tapi nggak ada salahnya kita akan lihat. Stop. Sebelumnya yang gambar sepak bola. Nah ini, kebetulan Real Madrid tadi malam menang gitu ya. Kalau saya mengandaikan strategi investasi ini seperti sepak bola Bapak Ibu ya. Jadi kita harus melihat profil risiko kita, apakah kita menolerir atau menerima risiko yang tinggi, sedang atau rendah, atau bahasa ininya konservatif, moderat, dan agresif gitu ya. Kita ngelihat harga saham bergejolak gitu kan, nggak mungkin harga saham konstan ya, pasti bergejolak. Nah itu kalau kita menerima berarti kita agresif tipenya. Nah untuk memenangkan suatu pertandingan itu kita harus attack, tapi untuk memenangkan tujuan kita harus defense-nya harus diperkuat. Nah SBN Retail itu berada di zona defense, di atas tabungan, jadi ada deposito segala macam. Dan sesuai prinsip investasi, kita nggak bisa berinvestasi dalam satu keranjang. Kita harus banyak berinvestasi di beberapa keranjang gitu. Jadi ini sebagai mitigasi apabila terjadi sesuatu dengan investasi kita. Sehebat apapun pengetahuan investasi kita, risiko itu selalu ada. Dan itulah menariknya investasi ya Bapak Ibu. Saham tertinggi Erling Haaland ini kalau. Oke, kalau bola pasti nyambung nih Pak, biasanya emang gitu. Oke. Dan mungkin Pak Yusman bisa meyakinkan lagi mungkin bagaimana nih investor di sini nih bisa lebih yakin untuk membeli ORI 27 ya. Iya, Bapak Ibu, di akhir Desember 2024 saya tim saya ya melakukan survei ke seluruh investor SBN Retail.
Kita ingin tahu kenapa sih kok beli investasi retail, beli SBN retail, nggak hanya ori ya, ada SBR, ada suku tabungan, ada suku retail. Itu jawaban pertama, semuanya itu menjawab aman. Jadi nggak pernah telat kupon, sama jatuh temponya dibayar tepat waktu, tepat jumlah. Itu aman. Yang kedua jawabannya menguntungkan. Itu Bapak Ibu. Jadi aman dan menguntungkan itu bukan dari kami ya, itu dari para investor. Kalau dari kami ya pasti, karena dijamin 2 undang-undang sekaligus. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Jadi pemerintah berkewajiban membayar kembali investasi berupa kupon dan pokok tepat waktu dan tepat jumlah. Yang kedua, yang luar biasa, slide sebelumnya coba. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya ingin melihatkan ini postur APBN. Postur APBN yang saya sebut tadi, ada pendapatan, ada belanja, ada defisit. Jadi 3.000,5 ternyata bukan 0,1. Belanjanya 3.600. Nah, di 3.600 yang sudah disetujui antara pemerintah bersama dengan DPR, itu ada belanja bunga dan jatuh tempo. Jadi sudah aman di situ gitu. Jadi pasti dibayar. Terus Bapak Ibu lihat mungkin follow IG-nya Bareksa, itu yang postingan terakhir ya, yang saya juga setuju. Itu kemungkinan ini menjadi ori atau SBN retail di 2025 dengan rate kupon atau level kupon yang tertinggi. Jadi beli aja gitu ya. Seperti itu. Jangan kalah sama anak-anak Gen Z gitu. Gen Z yang kami di data kami Bapak Ibu di 2 tahun yang lalu 0, sekian persen pemilikannya dari 1.600.000 investor. Mereka sekarang 6%. Dan itu belinya nggak banyak, minimal 1 juta rupiah. Bahkan di SBR yang tadi, SBR itu kan kalau 1 juta dia akan dibayar saat jatuh tempo aja, nggak bisa early redemption, nggak bisa pencairan lebih awal, nggak bisa. Jadi 1 unit itu ada yang beli yang 4 tahun. Bapak Ibu bayangkan, adik-adik kita itu beli tenornya 4 tahun, 1 juta rupiah, nggak kembali uang itu sampai 4 tahun gitu kan. Tapi ada sekitar 4.000-an anak-anak. Oke, jadi jangan kalah sama mereka gitu kan. Yang Bapak Ibu mungkin pengen dapat cuan yang besar, tapi yang pendapatan tetap seperti ori tetaplah ada di portofolionya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Yusman untuk penjelasannya. Oke. Mungkin ini bisa jadi insight ya sebagai alternatif diversifikasi investasi di dalam portofolio smart investor semuanya. Oke. Terima kasih banyak Pak Yusman. Terima kasih Mbak Anum. Mungkin sampai jumpa lagi lain waktu. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Forex and Insight.